Anak-anak kelas 5 hari ini bertemu lagi dengan Pak David di dalam pelajaran kita ya. Hari ini kita masuk di halaman 10 yaitu bab 3. Allah mengasihi dunia. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, ada dua pertanyaan yang mengawali materi kita hari ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah, menurut kamu, mengapa Allah mengasihi manusia berdosa? Dan yang kedua, menurut kamu, apa arti Allah mengasihi dunia? Sebelum kamu jawab, dengarkan dan pahami materi berikut ini. Anak-anak, Allah mengirim banyak nabi kepada umatnya. Nabi itu mengajar setiap orang bagaimana melayani Allah yang mereka sembah. Nah, nabi-nabi itu memberitahu kepada orang-orang tentang janji-janjinya Tuhan. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Nah, anak-anak, berkat itu akan turun melalui juru selamat kita yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Allah membuat janji itu berulang kali dan banyak nabi menceritakan hal itu. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Yesaya bercerita tentang juru selamat. Itu terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7 dan pasal 53 ayat 2 sampai 5. Jadi kamu baca ya. Nah, anak-anak, ia berkata bahwa seorang akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Ia berkata bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang. Dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Bagaimana cara Tuhan Yesus menghapus dosa kita? Yaitu datang ke dunia ini dan dia mau disalibkan, menumpahkan darahnya di atas kayu salib, dan dari situlah dia bisa menebus kita dari dosa. Karena firman Tuhan berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Tuhan Yesus tidak menumpahkan darahnya di kayu salib, maka kita tidak pernah diampuni dan tidak akan pernah diselamatkan dari dosa-dosa kita. Selanjutnya, bukan hanya Yesaya saja yang bicara tentang keselamatan atau tentang janji-janji Tuhan. Salah satunya adalah Daniel juga bercerita tentang itu. Ia memberitakan arti batu dari patung batu yang dalam mimpi Nebukadnezar. Kamu tahu, Bapak pernah menceritakan patung yang ada di dalam mimpi Raja Nebukadnezar akan dihancurkan nanti batu atau patung itu di dalam mimpinya. Nah, yang memecahkan semua kerajaan arti dari mimpi kerajaan. Arti dari mimpi Raja Nebukadnezar itu adalah semua kerajaan di dunia ini akan dihancurkan. Hanya kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sajalah yang akan bertahan, yaitu kerajaan surga. Dan juga itu terdapat di dalam, dan ini terdapat di dalam Daniel pasal 2 dan sampai pasal 7 di ayat 14. Nabi Mika juga berkata tentang janji Tuhan Yesus, yaitu bahwa sang juru selamat akan datang di Bethlehem. Terdapat di dalam Mika pasal 5 ayat 2. Dan setelah itu, salah satu lagi nabi yang berkata tentang Tuhan Yesus yaitu Zakaria. Nabi Zakaria berkata bahwa sang raja besar akan membawa keselamatan. Zakaria pasal 9 ayat 9. Bertahun-tahun lamanya kita menunggu yang namanya penyelamat, atau menunggu siapa yang akan menyelamatkan kita dari dosa, termasuk bangsa Israel pada saat itu. Mereka menunggu sang juru selamat mereka. Tahun demi tahun telah berlalu, raja besar itu juga belum datang. Nah, orang-orang menanti-nantikan Allah mengirimnya. Penantian itu terasa lama sekali. Namun Allah menepati janjinya. Allah merencanakan segala hal dan ia membuat hal terjadi ketika saatnya tiba untuk terjadi. Dan akhirnya tibalah saatnya bagi raja besar itu datang ke dunia ini. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan sang raja besar. Terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Lalu pada suatu hari sang raja besar datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan Allah. Ia datang ke kota kecil di Bethlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil
bayi Yesus anak Maria dan Yusuf. Itu nanti kamu bisa baca lagi dalam Lukas pasal 2 ayat 1-20. Ia adalah juru selamat dunia seperti yang dikatakan oleh malaikat di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi berita ini merupakan kabar baik, Raja besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Anak-anak, setelah kamu mendengarkan materi ini, coba kamu jawab pertanyaan pembukaan materi tadi. Ada 2 tadi pertanyaan tersebut dan kirimkan jawaban kamu kepada Pak Dape. Pak Dape tunggu ya.